Gue baru tahu kemarin setelah saya cuciin itu ternyata kelihatan banget kerusakan-kerusakan ya yang terjadi di kaki-kaki yang sudah berkarat tuh. Armnya sudah kropos dan bolong, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bersama SBR MV. Ya, kali ini saya akan sedikit mereview ya. Nah, di depan kita ada motor Vision, dan ini motor sudah lebih dari 6 apa 7 tahun ya. Pokoknya ini untuk motor Vision yang generasi kedua. Nicknya tahun 2015 ya. Kalau sampai sekarang 2023 berarti udah hampir 7 tahun lebih ya. Nah, selama gua pakai nih, kerusakan-kerusakan apa saja ya yang terjadi selama pemakaian ya, dan seperti ini kondisinya. Kita lihat dari bodinya keseluruhannya sih oke ya. Nah, ini kelihatan sangat bersih dan kinclong karena kemarin gua cuciin tuh. Sebelumnya kalau kalian lihat ya, di video sebelumnya yang udah gua review itu motor gua udah kayak motor habis dari sawah, sangat-sangat buluk dan pokoknya udah berubah warna lah, menyatu dengan alam, penuh pasir, debu dan sebagainya. Terima kasih ya yang buat sudah komen di kolom komentar. Akhirnya kemarin gue bisa nyuci motor, guys. Oke, kita spill dari peleknya ya. Nah, ini peleknya ukuran berapa ini? Nggak tahu lah, pokoknya itu. Dari belakang sini kita lihat untuk peleknya sih masih proper ya. Ini pokoknya mantep. Masih full standar ya yang gue pakai. Biar nyaman dan enak buat dikendarain, karena ini motor buat operasional kerja pulang pergi, guys. Nah, jadi selama gua pakai ya di sini tuh, yang gua baru tahu kemarin setelah saya cuciin itu ternyata kelihatan banget kerusakan-kerusakan ya yang terjadi di kaki-kaki yang sudah berkarat tuh. Dan itu untuk swim armnya ya, swim armnya sudah kropos dan bolong, guys. Nah, kelihatan kan. Dan untuk bannya gua masih menggunakan yang standar ya, yang ban besar. Dan yang kemarin gue juga sempat ganti sok belakang itu karena bocor ya. Sebenarnya sih masih enak, cuman terlalu empuk. Dan akhirnya gue ganti ori juga. Itu gue ganti harganya 600-an ya. Itu masih ori. Dan yang paling parah itu swim armnya ini. Yang swim armnya sudah pada karatan, guys. Ini parah banget. Kalau kena air hujan itu, kalau nggak langsung dicuci, begitulah. Dari penampilan masih oke ya, cuman ada yang namanya pemakaian selama kurang lebih 7 tahun ya. Tuh, kalau untuk masalah kendala mesin sih alhamdulillah sih aman-aman aja. Nggak buat geber-geberan, nggak buat limit-limit. Untuk bodi ya lecet, wajar lah pemakaian ya. Kita lihat di bagian bodi sampingnya. Nah, kalau untuk di bagian bodi sampingnya itu seperti ini.
Untuk knalpotnya itu sudah gue ganti ya untuk lehernya karena kropos. Akhirnya gue ganti, ini udah gue ganti 3 kali guys. Yang pertama gue ganti yang biasa ya, yang pakai pipa biasa. Yang kedua juga sama dan hasilnya tidak awet. Akhirnya gue ganti pakai yang lehernya R9 yang menggunakan stainless. Ini gue sambung di sini nih, gue potong akhirnya gue sambung di situ, dan ini full stainless ya. Alhamdulillah sih awet, tidak ada kendala ya. Nah seperti itu. Untuk blok mesinnya masih mulus, cuman agak burik. Kalau biar kinclong kayaknya mau dikasih apa ya. Untuk spare part yang lainnya sih, yang paling parah itu ya, yang paling parah itu pokoknya yang di bagian swing arm. Nah yang terus untuk di bagian piringan belakang ini agak sedikit kemakan ya guys, ini tapi nggak terlalu dalam. Dan yang paling aneh itu kalau kampas belakang itu ternyata awet banget, entah awet atau nggak tahu, pokoknya gue ganti selama pemakaian itu sekali kayaknya, apa belum ya, lupa, pokoknya jarang lah mengganti itu. Nah untuk di bagian samping seperti ini. Untuk secara keseluruhan bodi-bodinya sih masih mulus ya, mulus dalam arti ya masih oke lah, masih layak, cuman agak berubah warna ya, seperti itu. Nah kalau teman-teman punya saran ya, kiranya kalau gue punya ide pengen ganti apa ya, bukan ganti sih, enaknya mau dicat ulang atau dikasih stiker ya. Rencana sih kalau ada dana pengen gue kasih warna dop gitu, mantep kayaknya. Nah untuk di bagian depan kemarin gue habis ganti piringan ya guys. Nah untuk yang bagian depan itu masih oke. Yang jadi kendala itu di bagian cakram, itu kemarin gua ganti cakram yang baru. Ini gua beli harga 150. Menurut kalian mahal apa murah ya? Ya ukuran standar sih. Dan kemarin itu karena udah kemakan ya, hampir tinggal tipis banget, makanya gue ganti. Soalnya kalau nggak gue ganti, setiap ganti kampas mau yang bagus ataupun yang biasa itu akan cepet habis karena kemakan yang udah nggak rata ya ini. Makanya gue ganti pakai yang pokoknya gue ganti baru lah ini selama gue pemakaian kurang lebih 7 tahun ya, selama mengambil motor ini. Untuk yang di bagian lampu itu seperti ini guys, ini lampunya kacanya udah burik, bener-bener burik dan nggak terang ya kalau malam itu, entah karena bolamnya atau mungkin karena kacanya ini, gue juga nggak tahu. Nah ini kalau pengen gue bersihin itu pakai apa ya, ini bener-bener banyak kerak ya, kayak kerak-kerak gitu. Apa sih ini kalau bersihinnya gimana ya, gue nggak tahu. Yang tahu kasih komentar ya di kolom komentar biar nanti saya coba. Nah itu, yang kerusakan lagi untuk di motor Vixion ini, untuk di speedometernya guys. Nah untuk di speedometernya ini digitalnya itu sudah ngeblank ya, tapi kalau nggak kena cahaya matahari itu masih bisa kelihatan.
silau ya. Pokoknya udah ngeblank ya. Itu kelemahannya kalau dari awal gua ambil itu ini, yang bikin cepet rusak itu adalah komstirnya. Nah, untuk bagian komstirnya itu gue udah ganti 2 kali ya untuk di motor fiction ini, entah itu kelemahannya di situ kayaknya. Dan setelah gue ganti juga nggak bisa normal sama sekali ya, nggak bisa pas gitu, nggak bisa nyaman gitu, nggak kembali normal lah, masih ada agak jeduk-jeduknya gitu. Itu guys. Untuk mesin sih alhamdulillah masih awet ya, karena kalau untuk servis dan ganti olinya itu ya sesuai lah, meskipun untuk di bagian luarnya agak sedikit burik ya, pengen gue modif cuman belum ada dananya. Pengen gue ganti sok depan itu menggunakan yang upside-down yang dipakai R9 atau yang punya CB 150 yang terbaru ya, yang sudah upside-down. Kira-kira cocok nggak? Nah gitu. Dan untuk detailingnya pengennya gue bersihin keseluruhan gitu, biar nggak ada kerak-kerak dan oli yang nempel-nempel di dinding-dinding, bikin motor itu biar nggak buluk. Nah, kita lihat ke bagian dalamnya. Untuk di bagian dalamnya itu seperti ini ya. Ini tuh sangat kotor ya, penuh debu. Pengennya gue detailing gitu, pengen gue lepas semua, gue bersihin dan biar kelihatan rapi ya, biar nggak menimbulkan karat guys. Itu kalau untuk di bagian luarnya sih kelihatan oke, masih oke, karena habis dicuci kemarin ya. Nah, itu salah satu beberapa kelemahan ya yang ada di motor ini. Itu yang bikin PR berat itu di komstir sih. Di komstirnya itu meskipun udah gue ganti nggak bisa normal seperti awal, masih kurang nyaman lah gitu guys. Oke, mungkin sekian review dari SPR MV, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you, salam satu aspal.